Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tanggal 22 Agustus 1945, secara resmi Jepang mengumumkan penyerahan tanpa syarat kepada sekutu. Baru pada September 1945, proklamasi diketahui di wilayah-wilayah terpencil. Keempat penguasaan kerajaan di Jawa Tengah, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegaran, menyatakan dukungan kepada Republik Indonesia. Euforia revolusi melanda Indonesia, khususnya kaum muda, yang merespon kegairahan dan tantangan kemerdekaan. Para komandan pasukan Jepang di daerah-daerah meninggalkan perkotaan dan menarik mundur pasukan ke daerah pinggiran guna menghindari konfrontasi. Banyak yang memperbolehkan pemuda-pemuda Indonesia memperoleh senjata. Antara 3-11 September 1945, para pemuda di Jakarta mengambil alih kekuasaan atas stasiun-stasiun kereta api, sistem listrik, dan stasiun pemancar radio tanpa perlawanan dari Jepang. Akhir September 1945, instalasi-instalasi penting di Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Bandung sudah direbut para pemuda Indonesia. Terlihat dari semangat revolusi dalam kesusastraan dan kesenian, surat-surat kabar dan majalah Republik bermunculan di berbagai daerah, terutama di Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Aktivitas kelompok sastrawan bernama Angkatan 45 mengalami masa puncak di zaman revolusi. Lukisan-lukisan modern juga mulai berkembang pesat di era revolusi. Banyak pemuda bergabung dengan badan-badan perjuangan. Di Sumatera, para pemuda benar-benar memonopoli kekuasaan revolusioner karena jumlah pemimpin nasionalis yang sudah mapan hanya segelintir. Mereka ragu apa yang akan dilakukan. Para mantan prajurit peta dan Heiho membentuk kelompok-kelompok yang paling disiplin. Laskar Mayusumi dan Barisan Hizbullah menerima banyak pejuang baru dan ikut bergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata Islam lain yang umumnya disebut Barisan Sabila, yang kebanyakan dipimpin para kiai. Proklamasi kemerdekaan akan disebarluaskan melalui radio, tetapi Jepang menentang upaya penyiaran dan malah memerintahkan para penyiar meralat berita proklamasi. Sebagai kekeliruan, para penyiar tidak mau memenuhi seruan Jepang. Pada 20 Agustus 1945, pemancar disegel dan para pegawai dilarang masuk. Mereka pun membuat pemancar baru di Menteng 31. Selain siaran radio, para wartawan juga menyebarluaskan berita proklamasi melalui media cetak, seperti surat kabar, selebaran, dan jenis penerbitan lainnya. Pada 3 September tahun 1945, para pemuda mengambil alih kereta api termasuk bengkel Manggarai. Pada 5 September tahun 1945, gedung radio Jakarta dapat dikuasai. Pada 11 September tahun 1945, seluruh jabatan radio berhasil dikuasai Republik. Maka 11 September dijadikan Hari Lahir Radio Republik Indonesia atau RRI. Para pemuda dan mahasiswa memprakarsai rapat raksasa di lapangan Ikada atau Monas yang tergabung dalam kesatuan Van Aksi. Rapat raksasa di lapangan Ikada semula digagas 17 September tahun 1945, mundur menjadi tanggal 19 September tahun 1945. Presiden Soekarno berhasil pidato di rapat raksasa. Sejak pagi, rakyat Jakarta berdatangan dan memenuhi lapangan Ikada untuk memperingati sebulan kemerdekaan Indonesia.
Terjadi ketidakpuasan rakyat terhadap sikap Jepang yang belum mengakui negara Republik Indonesia, bahkan mempertahankan status quo karena mematuhi sekutu. Kondisi itu mendorong rakyat Indonesia yang baru saja merdeka segera membentuk pemerintah yang baru dan mengambil langkah-langkah nyata. Ketidakpuasan rakyat semakin bertambah ketika mengetahui pendaratan pasukan sekutu di bawah pemimpinan Mayor Genhalt dan Kemayoran pada 8 September 1945. Rakyat dari berbagai penjuru berdatangan ke lapangan Ikada dengan tertib, membawa poster dan bendera merah putih. Mereka menuntut kebulatan tekad untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, juga bertekad menunjukkan pada dunia internasional bahwa kemerdekaan Indonesia bukan atas bantuan Jepang, tetapi tekad seluruh rakyat Indonesia. Melihat tekad rakyat menggelora dan tidak dapat dihalangi bahkan oleh tentara Jepang, pemerintah terdorong mengadakan sidang kabinet. Diputuskan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri datang ke lapangan Ikada. Pada kesempatan itu, Soekarno menyampaikan pidato yang disambut rakyat gegap gempita. Rapat raksasa di lapangan Ikada berlangsung tertib dan damai. Pada 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII mengirim kawat ucapan selamat kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta atas berdirinya negara Republik Indonesia dan atas terpilihnya dua tokoh sebagai Presiden dan Wakil Presiden.